Dokter mungkin bisa dijelaskan apa itu imunisasi? Imunisasi kalau kita lihat kan ada imun ya, artinya nanti akan terbentuk antibodi terhadap suatu penyakit tertentu. Nah, untuk pemberian imunisasi ini lebih baik tuh dianjurkan di umur berapa, Dok? Imunisasi diberikan sejak bayi lahir sebetulnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat IPB. Untuk menjaga kekebalan tubuh, sebaiknya anak-anak melakukan imunisasi. Lalu imunisasi apa yang harus diberikan dan bagaimana teknis pemberiannya? Untuk menjawab itu semua, saya Ikrimah Kaulia dan telah hadir narasumber kita, dokter spesialis anak sekaligus dosen dari Fakultas Kedokteran IPB University, Dr. Ditya Gilang. Selamat datang, dokter. Terima kasih, Rima. Iya, apa kabar, dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dokter mungkin bisa dijelaskan apa itu imunisasi? Imunisasi kalau kita lihat kan ada imun ya, artinya dengan pemberian imunisasi kita mengharapkan setelah diberikan imunisasi nanti akan terbentuk antibodi terhadap suatu penyakit tertentu ya. Jadi gini, kalau kita melakukan imunisasi, biasanya kan kita akan memasukkan suatu zat ya ke dalam tubuh anak kita ya. Nah, zat itu biasanya bisa berupa bakteri yang dilemahkan atau virus yang dilemahkan, atau virus atau bakteri yang mati, atau komponen dari virus atau bakteri tersebut. Nah, setelah dimasukkan secara suntikan atau secara tetesan ya pada vaksin polio, itu diharapkan nanti akan terbentuk kekebalan aktif terhadap penyakit-penyakit tersebut. Nah, setelah dihasilkan kekebalan tersebut yang dihasilkan dari imunitas tadi, diharapkan ketika anak tersebut terpapar oleh bakteri atau virus yang tadi di luaran, diharapkan karena dia sudah memiliki kekebalan tersebut, diharapkan dia tidak menjadi sakit karena dia sudah punya gitu. Beda halnya kalau seandainya belum punya kekebalan terhadap bakteri atau virus tersebut, maka ketika dia terinfeksi, terpapar, maka dia bisa menjadi sakit. Oh, berarti jadinya imunisasi ini tuh penting buat anak-anak dari tubuh kitanya juga untuk mengenali penyakit yang akan datang gitu ya, Dok ya, berarti ya? Betul, jadi tadi seperti yang saya sampaikan, diharapkan dengan pemberian imunisasi, anak-anak kita itu udah punya antibodi yang tujuannya adalah untuk melawan ketika dia terpapar oleh virus atau bakteri penyakit. Yang hadir gitu ya di tubuh. Betul, ya, Dok ya? Betul. Jadi dia nggak jadi sakit karena dia udah ngelawan gitu, karena ada antibodi itu. Nah, untuk pemberian imunisasi ini lebih baik tuh dianjurkan di umur berapa, Dok? Dan pentingnya imunisasi bagi anak itu seperti apa? Oke, jadi imunisasi untuk saat ini itu sebetulnya kita punya panduan imunisasi dari pemerintah yang disediakan oleh Kementerian Kesehatan dan ada panduan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nah, keduanya itu sebetulnya imunisasi diberikan sejak bayi lahir sebetulnya ya. Jadi ada yang pertama kali kita berikan itu adalah vaksin hepatitis B biasanya. Hepatitis B itu diberikan saat bayi lahir. Itu setelah hepatitis B biasanya diberikan vaksin polio. Biasanya diberikan sebelum pasien pulang atau saat kontrol pertama kali. Kemudian ada vaksin BCG, kemudian nanti ada vaksin DPT, HIV, PCV, dan lain-lain ya. Jadi jika pertanyaannya sejak kapan, maka sejak bayi lahir usia 0 hari kita sudah memberikan vaksinasi. Sampai kapan? Nah, sampai kapannya itu kalau kita lihat di jadwal imunisasi, itu imunisasi wajib pada bayi usia di bawah 2 tahun. Jika kita lihat di jadwal dari Kementerian Kesehatan, itu biasanya itu sampai usia 18 bulan. Itu yang terakhir adalah vaksin MR dan DPT, HIV dan hepatitis B ya. Nanti akan ada booster lagi tuh biasanya. Nanti biasanya kalau kita juga pernah ngalamin ya waktu kita TK atau SD kita juga dapat vaksin ya.
Nah itu booster biasanya, booster MR atau booster dari vaksin difteri atau tetanus gitu. Kemudian nanti ada lagi program terbaru nih dari pemerintah, ada vaksin HPV. HPV khususnya buat remaja putri, biasanya diberikan pada kelas 5 dan 6 SD gitu. Jadi ya vaksin itu ya banyak dan tergantung dengan jadwalnya gitu. Oh, jadi emang ada timingnya Ada masing-masing timingnya, ya. masing-masing vaksin itu ada timingnya. Dan diharapkan sebetulnya orang tua bisa melengkapi semua vaksin tersebut sesuai dengan jadwalnya. Gitu. Lalu dari pemberian vaksin itu sendiri dok, manfaat dari imunisasi itu apa sih dok? Oke, jadi kan tadi kalau kita kasih vaksin, pertama ada manfaat untuk si anak tersebut ya, untuk individu yang mendapatkan vaksin. Dan yang kedua ada manfaat juga terhadap komunitas gitu. Yang pertama manfaat terhadap individu. Individu yang mendapatkan vaksin atau anak yang mendapatkan vaksinasi, yang disuntikan vaksinasi, tentu saja setelah dia mendapatkan suntikan vaksin, dia sudah memiliki kekebalan aktif terhadap bakteri atau virus yang tadi kita suntikan melalui vaksin. Nah, ketika dia terpapar, dia nggak jadi sakit tuh karena dia udah punya antibodi ya. Itu manfaat buat diri dia. Yang kedua ada manfaat untuk komunitas. Jadi kalau Rima pernah dengar, ada namanya herd immunity atau kekebalan komunitas. Jadi ada komunitas-komunitas yang rentan yang tidak dapat divaksin. Ada kondisi tertentu misalnya pada pasien-pasien HIV, pasien-pasien pasca pengobatan kanker atau yang sistem imunnya turun, itu biasanya kita ada beberapa vaksin yang tidak diberikan. Nah, dengan adanya kekebalan komunitas, anak-anak yang sudah divaksin itu melindungi kelompok-kelompok rentan yang tidak divaksin ini, gitu. Jadi ketika di komunitas itu datang virus atau virus yang jahat tadi misalnya polio ya. Nah misalnya ada virus polio liar yang datang di komunitas karena sebagian besar anak di komunitas tersebut sudah divaksin, dia akan melindungi anak-anak yang lain gitu. Tidak akan menyebar ke anak yang tidak divaksinasi tersebut. Gitu. Iya, jadi istilahnya ada perlindungan di awal sehingga nantinya kalau misalnya si anak yang udah divaksin ini berada di lingkungan yang ternyata ada penyakit gitu ya dok. Betul. Tapi saat dia pindah dan tidak tertular ke lingkungan yang ternyata belum divaksin, itu tidak menyebabkan penularan gitu ya dok ya berarti ya. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin kita pernah dengar sekarang itu ada beberapa waktu yang lalu ada KLB polio ya. Jadi pada kasus KLB polio itu karena banyak anak di komunitas tersebut tidak mendapatkan vaksin polio. Sebagian besar sih bukan karena dia punya penyakit, tapi karena memang orang tuanya yang tidak mau divaksin gitu. Nah, karena kekebalan komunitas itu atau herd immunity di komunitas tersebut tidak tercapai, ketika dia kedatangan virus nih, komunitas itu bisa tertular karena nggak ada perlindungan atau herd immunity di komunitas tersebut gitu. Jadi itu pentingnya kita untuk melengkapi imunisasi, selain melindungi diri anak kita juga dapat melindungi anak-anak yang lain juga agar tidak terkena penyakit yang berbahaya. Gitu. Nah tadi kan saya dengar ada beberapa vaksin yang tidak wajib lah ya dok, yaitu pilihan keluarga kayak polio tadi ada yang memilih menggunakan, ada juga yang tidak. Kalau misalnya dari imunisasi atau pemberian vaksin ini ada nggak sih dok yang wajib digunakan bahkan dari saat kita bayi? Oke, mungkin saya koreksi sedikit ya. Okay. Jadi semua vaksin itu wajib sebetulnya. Vaksin yang dari Kemenkes itu adalah vaksin yang gratis sebetulnya Rima, yang dibayar oleh Kemenkes, dibayar oleh pemerintah. Jadi orang tua tidak perlu membeli. Tapi ada vaksin-vaksin lain yang nggak ada di jadwal Kemenkes. Misalnya yang belum ada ya. Ada vaksin influenza, ada vaksin cacar air, hepatitis A, vaksin tipes, ya tifoid, ada vaksin demam berdarah.
Itu sebetulnya dibilang wajib tapi dianjurkan sebetulnya vaksin-vaksin tersebut gitu. Dan diharapkan mungkin pemerintah ke depannya bisa menambahkan vaksin-vaksin tersebut sebagai vaksin-vaksin yang ditanggung oleh pemerintah gitu. Kalau kita lihat dulu vaksin PCV pneumonia itu nggak ditanggung sama pemerintah, nggak tanggung pemerintah dulu. Sejak tahun 2021 alhamdulillah sudah di gratis. Jadi anak-anak yang lahir setelah tahun 2021 udah dapat vaksin PCV. Wajib itu. Ada lagi vaksin rotavirus. Rotavirus dulu bayar, nggak gratis. Sekarang udah gratis gitu. Dan diharapkan vaksin-vaksin yang lain juga ikut menjadi vaksin yang gratis dibayar oleh pemerintah. Jadi saya koreksi, itu semua vaksin wajib ya. Cuman memang ada beberapa orang tua, entah itu karena kepercayaan ya, yang bilang vaksin itu haram, nggak perlu vaksin, nggak boleh divaksin. Nah itu dia nggak memilih untuk tidak divaksin gitu ya. Cuman saya ingin meluruskan bahwa sebetulnya di Majelis Ulama Indonesia pun dia vaksin itu ini penting, dianjurkan, udah halal gitu, halal. Okay. Karena memang ada beberapa yang bilang vaksin mengandung babi, tapi dari MUI itu bilang kalau memang dia bermanfaat untuk kesehatan, manfaatnya lebih besar dari mudaratnya, maka itu dibolehkan kan gitu. Kapan vaksin tidak wajib atau tidak boleh diberikan atau tidak dianjurkan untuk diberikan? Memang ada kondisi beberapa pasien yang tidak diberikan vaksin, misalnya anak-anak dengan HIV. Anak dengan HIV itu pun tidak semua jenis vaksin. Biasanya vaksin-vaksin yang dari bakteri atau virus yang dilemahkan itu tidak dianjurkan biasanya. Atau anak-anak dengan kekebalan tubuh yang rendah. Kenapa? Karena pertama ditakutkan kalau seandainya dia diberikan kondisi kekebalannya kan lemah ya, kita berikan bakteri atau virus yang hidup. Nah takutnya malah menyebabkan penyakit gitu. Pada anak-anak sehat tidak menyebabkan penyakit, tapi pada anak-anak yang kekebalannya lemah itu bisa menyebabkan penyakit gitu. Tapi itu sedikit, sebagian besar anak itu bisa diimunisasi dan wajib diimunisasi seharusnya. Bahkan beberapa daerah di Jakarta itu sekolah-sekolah negeri ataupun swasta biasanya sebelum anak-anak masuk sekolah SD itu diminta dulu jadwal imunisasi, udah lengkap atau belum gitu. Oh berarti jadi semuanya mulai dari PVC, polio itu sebenarnya dianjurkan, itu wajib dari bayi hingga kita dewasa pun sebenarnya pemberian vaksin atau imunisasi ini penting berarti digunakan gitu ya? Betul, jadi vaksin itu bisa diberikan sampai dewasa sebetulnya, Rima. Kalau kita pernah dengar ada vaksin ibu hamil ya, ada TT ya, kemudian ada bahkan sebetulnya ada jadwal imunisasi buat dewasa juga kan, ada pemberian vaksin pneumonia pada dewasa, influenza gitu. Apalagi golongan-golongan rentan di dewasa kan lansia ya, itu kan mirip kerentanannya sama bayi-bayi ya, gitu. Jadi nggak hanya anak kecil, dewasa pun sebetulnya bisa divaksinasi. Nah untuk penjadwalannya ya konsultasikan sama dokternya gitu ya. Nah apa yang terjadi dok kalau misalnya kita tidak melakukan imunisasi nih dok? Nah yang terjadi jika tidak melakukan imunisasi, tentu kalau ke diri sendiri kita lebih rentan untuk mendapatkan penyakit ya. Kita sering nih dengar KLB, ada KLB difteri. Kalau Rima pernah dengar, difteri itu mirip penyakit radang tenggorokan. Jadi disebabkan oleh bakteri, namanya Corynebacterium diphtheri. Dia bikin selaput di jalan nafas, selaput putih gitu, yang lama-kelamaan bisa menyumbat jalan nafas dan itu bisa menyebabkan kematian. Itu kalau dia kena difteri. Kalau dia belum pernah divaksin difteri atau pasien difterinya nggak lengkap, dia rentan buat terinfeksi difteri. Itu ada KLB-nya beberapa tahun yang lalu ya. Kemudian polio yang baru-baru ini, efeknya apa? Kelumpuhan gitu. Ada PCV pada pasien pneumonia. Anak-anak yang nggak dapat PCV, dia resiko untuk mengalami infeksi pneumonia. Atau ada lagi vaksin rotavirus atau pertusis gitu.
Jadi intinya kalau dia nggak dapat vaksin, dia akan rentan terhadap penyakit tersebut apabila terpapar. Itu kalau efeknya kalau ke diri sendiri. Kalau ke komunitas ya tentu saja ya bikin capaian imunisasi tidak tercapai, bikin kejadian luar biasa kalau seandainya banyak anak yang mengalami penyakit tersebut. Bisa gitu. jadi wabah juga berarti ya dok ya? Betul, dan misalnya nih kalau anak kena polio itu nggak bisa sembuh ya. Maksudnya kecacatannya itu udah segitu. Misalnya kalau dia lumpuh karena polio, ya udah seumur hidupnya dia akan lumpuh gitu. Bayangkan kalau itu bisa dicegah hanya dengan 2 tetes vaksin, itu bisa dicegah gitu. Kita bisa menyelamatkan anak-anak kita dari penyakit-penyakit yang sebetulnya penyakit-penyakit yang berbahaya dan sebetulnya sudah bisa dicegah gitu. Nah dok, tadi kan dokter juga mention nih, kalau misalnya imunisasi itu terjadwal. Iya. Nah kalau misalnya nih ternyata kita melakukan imunisasi tidak sesuai dengan jadwal atau melewati jadwal, itu tuh ada efeknya nggak sih dok? Oke, jadi memang di praktek tuh kita sering ya dapat pasien-pasien dengan imunisasi yang terlambat gitu. Atau dia belum pernah imunisasi sama sekali. Biasanya itu kalau ada orang tua, sadar nih anak saya belum diimunisasi, saya takut nih. Datanglah ke puskesmas, masih bisa diimunisasi nggak? Jawabannya adalah bisa gitu. Jadi memang tidak ada kata terlambat untuk imunisasi. Jadi nanti kalau seandainya ada ibu-ibu yang memang anaknya belum pernah diimunisasi, konsultasikan ke dokter. Bisa ke dokter ke puskesmas atau ke dokter anak juga bisa. Nanti akan kita bantu bikin penjadwalan untuk imunisasi kejar gitu. Jadi kesimpulannya semua imunisasi itu bisa dikejar, nggak ada kata terlambat buat imunisasi. Kecuali ada vaksin yang memang tidak bisa dikejar kalau udah lewat waktunya. Itu adalah vaksin namanya rotavirus. Rotavirus itu dosis pertama kalau tidak salah itu harus diberikan maksimal di usia 2 bulan atau 3 bulan seingat saya ya. Dan dosis terakhirnya juga ada batas maksimalnya ya. Seperti itu. Tapi vaksin yang lain itu bisa dikejar. Dan untuk penjadwalannya silakan dikonsulkan kepada dokternya masing-masing. Gitu. Nah dok, untuk pemberian vaksin ini kan kita memasukkan cairan atau memasukkan hal lain gitu ke dalam tubuh. Ada nggak sih dok setelah pemberian imunisasi ini terjadi efek sampingnya gitu dok? Baik, ya terima kasih. Jadi betul Rima, jadi memang imunisasi itu ada efek sampingnya ya. Memang kita selalu edukasi ibu, ini efek sampingnya ini ada yang ringan, ada yang berat ya. Sebagian besar imunisasi itu efek sampingnya adalah ringan. Sebagian besar, hampir seluruhnya ringan. Efek sampingnya yang paling sering itu adalah nyeri atau bengkak di daerah suntikan, tapi biasanya nanti sembuh sendiri. Kemudian ada efek samping berupa demam, ya biasanya itu ditakutin sama orang tua ya. Iya betul. Tapi demamnya ya nggak sampai berhari-hari, paling cuma sehari atau 2 hari, kemudian turun. Biasanya itu pada vaksin pertusis tuh biasanya. Ada reaksi yang lain, ada reaksi alergi. Reaksi alergi yang ringan, misalnya gatal-gatal, bentol-bentol ya. Namun memang ada reaksi yang berat. Tapi itu jarang banget reaksi yang berat tersebut. Dan ketika kita melakukan vaksinasi, biasanya dokter itu akan nyuruh, ibu ini jangan pulang dulu ya, tunggu dulu di luar selama kira-kira 30 menit. Nah kan ada edukasi tuh, kalau seandainya ada muncul reaksi alergi, misalnya anaknya jadi gatal-gatal, kelihatan tiba-tiba lemes, ibu segera masuk lagi, lapor kepada perawat atau dokter, gitu biasanya. Tapi dan kita yang penting edukasi sih sebetulnya ya. Tapi semua vaksin itu insya Allah itu aman, dan kalaupun ada reaksi efek samping ya itu biasanya ringan sih. Ringan ya, apalagi ya mungkin kalaupun ada efek samping seperti yang udah dokter bilang tadi juga, mungkin karena kekebalan tubuhnya yang kurang gitu ya dok ya. Kalau ada efek samping itu kemungkinan ya, namanya kita kan memasukkan benda asing ya ke dalam tubuh kita ya. Pasti ada dalam proses terbentuknya antibodi, bisa terbentuk reaksi inflamasi atau alergi terhadap vaksin tersebut gitu.
Tapi balik lagi tadi yang saya bilang, yang paling sering itu adalah paling nyeri atau merah di daerah suntikan. Makanya nanti kalau ibu-ibu mau vaksin, habis divaksin mungkin jangan langsung pulang. Tunggu dulu kira-kira 30 menit di rumah sakit atau di klinik. Kalau udah pasti aman, nggak ada terjadi reaksi apapun, ya boleh pulang gitu. Kalau ada reaksi ya segera lapor ke dokter atau ke perawat yang bertugas di sana gitu. Ya jadi tenang ya untuk ibu-ibu di rumah gitu ya. Jadi ternyata imunisasi itu memang ada efek sampingnya tapi tidak membahayakan. Memang Betul. itu reaksi yang normal gitu ya, Betul, Dok ya. Iya. Nah, apa sih yang perlu disiapkan orang tua nih, Dok, yang harus diperhatikan untuk pemberian imunisasi kepada anak-anaknya? Oke. Jadi tadi ya, imunisasi itu kan manfaatnya besar ya, jauh lebih besar dibandingkan dengan mudaratnya gitu. Jadi ibu-ibu yang mungkin bimbang ya tidak usah bimbang gitu karena manfaatnya banyak. Nah, pertanyaan tadi apa yang harus disiapkan ya ketika kita akan melakukan imunisasi? Mungkin yang yang pertama adalah sebetulnya sih imunisasi itu tadi yang saya bilang ya, dia efek sampingnya kan jarang yang berat ya Rima ya. Namun ada beberapa kasus misalnya habis divaksin, biasanya tuh pertusis tuh kalau di puskesmas itu biasanya vaksin pentabio tuh, pentabio yang dari pemerintah itu ada efek samping, dia jadi demam biasanya. Nah kalau dia demam ya orang tua kasih paracetamol gitu, atau dikompres dulu, atau banyak minum dulu ya, atau disusuin yang banyak kalau dia masih minum ASI atau minum susu gitu. Kemudian yang kedua mungkin orang tua harus mengenali reaksi alergi. Kalau misalnya memang ada reaksi alergi, kulitnya jadi gatal, segera konsulkan ke dokter. Atau yang ditakutkan terjadi reaksi alergi yang berat, misalnya anafilaktik ya, itu yang berat tuh, atau shock anafilaktik, itu harus segera datang ke unit gawat darurat untuk diatasi gitu. Tapi sepengalaman kita, shock anafilaktik itu jarang sebetulnya, jarang banget. Tapi kalau bisa gitu. Ada kemungkinan terjadi. Ada gitu kemungkinan terjadi. Yang namanya kita masukin benda asing, tetap ada kemungkinan itu. Tapi jarang banget gitu. Sepengalaman saya jadi dokter anak, saya nggak pernah dapat anak disuntik vaksin yang anafilaktik gitu. Jadi memang jarang sekali gitu. Tapi itu tetap bisa. Makanya orang tua harus bisa mengenali tanda bahaya pada anak. Kalau begitu, atau orang tuanya ada tanda bahaya, atau dia ragu ini sesuatu atau tanda bahaya atau tidak, ya segera konsulkan ke dokter, biar dokter yang nanti yang menilai ini bahaya atau tidak gitu. Jadi para orang tua tetap tenang karena pasti imunisasi ini juga untuk kebaikan anak-anak gitu. Betul, ya Dok ya. Betul. Nah dokter, ini kan imunisasi ini penting banget, apalagi tadi kita udah ketahui bahwa imunisasi ini tuh penting dilakukan dari kita masih bayi hingga kita dewasa pun penting. Mungkin boleh berikan pesan-pesannya Dok nih untuk Sobat IPB TV di rumah untuk segera melakukan imunisasi ini. Kepada Sobat IPB, khususnya yang sudah memiliki anak ya, atau keponakannya atau adiknya ya, segera lengkapin imunisasi apabila memang belum lengkap. Apabila jangan khawatir vaksin ini halal atau haram, karena dari Majelis Ulama Indonesia sendiri itu sudah menyatakan bahwa vaksin itu halal. Jangan khawatir akan efek samping. Memang setiap beberapa vaksin memang akan dapat menyebabkan reaksi demam atau reaksi alergi. Namun sebagian besar efek samping itu adalah ringan. Jadi orang tua jangan tidak perlu khawatir apabila divaksin akan muncul reaksi yang berat. Kemudian yang berikutnya adalah bagi orang tua atau Sobat IPB yang anak-anaknya terlambat divaksin atau belum divaksinasi sama sekali, itu masih bisa untuk dikejar. Jadi tidak ada kata terlambat untuk divaksin. Segera konsulkan kepada dokternya atau dokter spesialis anaknya untuk dijadwalkan jadwal kejar imunisasi.
Baik, terima kasih banyak dokter. Ini ilmu yang sangat bermanfaat ya. Tentunya ini juga penting untuk kesehatan kita secara individu maupun juga secara komunitas, dok. Terima kasih telah hadir di IPB Podcast kali ini, dokter. Baik, terima kasih banyak. Terima Semoga kasih bermanfaat. banyak. Amin. Terima kasih dokter. Sobat IPB, terima kasih telah menyaksikan IPB Podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Kirma Kaulia dan kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.